Mau share FR tadi sesi pertama 28 September BKN Sumatera Barat. Tiu soligisme 4 nomor mudah, figural 6 nomor, hitung cepat 3 nomor, perbandingan berbalik dan senilai, urutan posisi duduk dan antrian, perbandingan X dan Y. Analogi soalnya melati berbanding bunga, lemari titik-titik. Kalau dilihat melati itu merupakan salah satu jenis bunga ya teman-teman. Berarti di sini lemari merupakan salah satu jenis lupa. Enggak teman-teman, berarti sini lemari merupakan salah satu jenis parabot yang C ya. Kemudian TWK mirip TKP, penalaran, bahasa Indonesia, ide pokok, kalimat tidak efektif, pesan moral, tugas DPD, presiden, siapa tokoh yang dijuluki DE Ongkronde Panjawa, kedudukan UUD 1945, peran pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon. Untuk TKP-nya, bacaan pendek-pendek tetapi jawaban mirip-mirip sehingga sulit menentuin mana nilai tertinggi. Semangat! Semoga bermanfaat dan sukses selalu ya. Semangat pejuang keluarga. Kemudian kiriman dari Rina Marceli. Sedikit FR kemarin habis ujian SKD, alhamdulillah lolos passing grade meskipun masih di bawah target. TWK soalnya mirip TKP, soal yang aku dapat pendek-pendek, disajikan soal cerita, terus disuruh pilih opsi yang menunjukkan integritas, nasionalisme, bela negara, peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan. Pasal 2 disuruh pilih opsi yang sesuai dengan pasal tersebut. Pejabat A melaksanakan hajatan nikah putrinya. Ada salah satu undangan memberikan sejumlah uang sumbangan yang tak wajar dengan harapan mendapat proyek. Pejabat A melaporkan ke KPK. Perbuatan A yang menunjukkan dimensi kejujuran integritas adalah pengamalan sila ada 3 nomor, yang naik sila 1 dan 2. Selebihnya tentang Bhinneka Tunggal Ika nggak ada sejarah. Kemudian kiriman dari selanjutnya, TIU, deret, silogisme, figural, perbandingan, logika, angka, analitis, dan analogi. TKP, soalnya pendek-pendek, opsi yang memiliki poin tinggi masih bisa dibedain. Tapi jangan lengah, ada yang beberapa soal yang opsinya hampir sama. Semoga membantu. Perluas bahan ajaran aja, jangan mentok di satu titik. Semangat ya! FR soal yang saya ingat, jadi Dini membaca buku sebanyak 42 halaman selama 30 menit. Jika ketebalan buku sebanyak 196 halaman, nah berapa lama si Dini untuk menyelesaikan membaca halaman buku tersebut? Baik teman-teman, sekarang kita selesaikan, berarti di sini kita tulis banyaknya halaman dan sini waktu yang dihabiskan. 42 halaman membutuhkan waktu sebesar 30 menit. Jika 196 berapa lama? Berarti ini termasuk perbandingan senilai. Semakin tebal yang dibaca maka semakin lama membutuhkan waktu ya teman-teman. Ini termasuk ke soal perbandingan senilai. Baik teman-teman, sekarang kita selesaikan. Kita sederhanakan 42 ini kita bagi 2 dapat 21, yang ini dapat 98. Kemudian kita sederhanakan lagi agar mudah kita menyelesaikannya. Ini kita bisa bagi 3 dapat 10. Yang ini kita bagi 3 dapat 7. Kita sederhanakan lagi, masih bisa disederhanakan. 98 dibagi 7 dapat 14. 7 dibagi 7 dapat 1. Jadi tinggal
14 dikali 10. Berapa? 140 ya. Jadi Dini dapat menyelesaikan 190 halaman selama 140 menit. Yang C. Pada suatu perdesaan X terdapat ada 4.800 orang. Penduduk tersebut bekerja sebagai petani sebanyak 37%, buruh bangunan sebanyak 24%, dan sisanya berwirausaha. Selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dan berwirausaha adalah, langkah pertama dalam soal ini kita mencari sisa. Berarti berwirausaha ini kita cari terlebih dahulu. Artinya dengan cara 100% dikurangi petani 37 dikurangi 24 yang buruh bangunan. Berapa? Dapat 39 ya. Artinya 39% ini termasuk ke berwirausaha. Pertanyaannya, selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dan berwirausaha. Berarti selisihnya 37 dikurangi yang wirausaha 39 dikali dengan jumlah total penduduk. Ada berapa? Ada 48 orang ya. 4.800 maksudnya. Berarti tinggal 37 kurang 39 2%. 2/100 dikali banyak penduduk 4.800. Tinggal kita selesaikan. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Jadi 2 kali 48 berapa? 49 orang. Jadi selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dan berwirausaha adalah 96 orang. D. Tentukan nilai dari 2 ditambah 91/3 dikali 6 dikurang 3/4/5. Nah, teman-teman, di sini kita selesaikan dulu yang kali ya, teman-teman. Berarti di sini dapat 9 dikali 6 berapa, teman-teman? 54 ya. Tambah 54 ditambah dengan 1/3 dikali 6 sama aja dengan 2 dikurang 3 4/5. Kemudian 2 tambah 54 ditambah 2 58 dikurang 3 4/5. Kemudian 58 dikurang 3 55 ya. 55 dikurang 3/4 atau sama aja dengan 54 1/5. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini 54,2. Itu sama aja ya, 54,2 itu sama seperti 54 1/5. Ibaratkan setengah lah 1,5 ini. Hasil dari 2 tambah 1 3/5 dikurang 3 8/10 adalah, baik teman-teman, untuk soal seperti ini kita kelompokkan terlebih dahulu pecahan biasa sama pecahan. Berarti ini 2 ditambah 1 dikurang 3, kemudian ditambah pecahannya 3/5 dikurang 8/10 ya. Yang ini dapat 2 tambah 1 3, 3 dikurang 3 0, ditambah yang ini kita samakan menyebut, berarti dapat 6/10 dikurang 8/10. Dapat minus 2/10 atau sama dengan 0,2. Jadi jawabannya adalah yang A, min 0,2. Dalam seleksi CPNS 2019
Bunga ditawari bantuan oleh seseorang yang mengaku bisa membantu Bunga lulus menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang. Bunga tertarik dan memberikan uang tersebut sebagai imbalan dan atas niat orang tersebut meluluskan Bunga menjadi CPNS. Sikap Bunga merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Bantu di kolom komentar ya. Ya, jelas teman-teman bahwa sikap Bunga ini melanggar sila ke-5 ya teman-teman. Kenapa di sini dia melakukan aksi gratifikasi? Kita lihat di butir-butir pengamalan Pancasila sila ke-5 di butir ke-2 dan butir ke-3. Butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dia mencoba untuk tidak adil dengan cara gratifikasi, menyogok panitia CPNS untuk meluluskan dia. Dan butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Otomatis bila dia lulus, artinya dia mengambil hak orang. Seharusnya itu jatah yang murni, karena dia nyogok, dia menepati posisi tersebut. Jadi ini melanggar sila ke-5. Kesadaran nasionalisme perubahan di Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan A. Munculnya berbagai organisasi keagamaan di daerah. B. Meleburnya paham kedaerahan menjadi satu kesadaran nasional. C. Perang melawan kolonialisme di berbagai daerah. Jadi teman-teman, kesadaran nasionalisme itu muncul ketika terjadi kolonialisme di Nusantara. Pertama itu ditandai dengan bermunculnya perang yang bersifat lokal dari berbagai komunitas agama di daerah, seperti perang Diponegoro di Jawa Tengah yang terjadi pada 1825 hingga 1830, kemudian perang Paderi di Sumatera Barat 1821 hingga 1838, perang Antasari di Banjarmasin 1859 sampai 1862, perang Aceh 1873 sampai 1903, dan yang terakhir yaitu Perang Jihad Cilegon yang terjadi pada 9 sampai 30 Juli 1888. Jadi, kesadaran nasionalisme perubahan di Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan adanya perang melawan kolonialisme di berbagai daerah. Yang C ya, teman-teman.